Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Jemaat Gemim Getsemani Perumahan Rizki, wilayah Kalawat 1. Baiklah, kita akan membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah Bapa di sorga, kami menaikkan pujian syukur terima kasih sebab Engkau berkenan memberkati kami semua hingga kami boleh ada di hari Minggu sengsara yang kelima. Di saat ini Bapa, kami hendak membaca dan mendengarkan lagi bagian firman-Mu. Kami memohon pengurapan kuasa Roh Kudus Tuhan berlaku bagi kami semua. Bagi jemaat Gemim Getsemani yang saat ini harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami semua untuk boleh membaca, mendengar, dan melakukan setiap kehendak-Mu sebagaimana yang difirmankan di dalam Alkitab. Ini kami Tuhan yang telah sedia untuk membaca dan melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman di hari ini di dalam Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-63 sampai dengan ayatnya yang ke-71. Yesus di hadapan mahkamah agama, dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan Dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul Engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau Engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Demikian firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Jemaat Gemim Getsemani Perumahan Rizki dari kolom 1 sampai kolom 10. Di minggu sengsara yang kelima ini, kita dituntun dari tema awas politisasi agama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca di saat ini berbicara tentang bagaimana pengadilan manusia terhadap Yesus yang sementara berlangsung. Bagaimana Yesus diperlakukan sewenang-wenang oleh orang-orang yang tidak suka dengan kehadirannya. Sangatlah jelas penulis kitab Lukas mengungkapkan bagaimana mereka mengolok-olok, menghujat, memukulinya, memperlakukan Yesus yang tidak seharusnya ditimpakan kepadanya. Bagian bacaan ini sangatlah jelas hendak
menyampaikan bagaimana hukum agama dijadikan alat untuk mengadili Yesus. Itu nampak bagaimana tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang mengambil peranan penting membawa Yesus pada proses hukuman mati yang seharusnya keberadaan mereka justru untuk mencari tahu tentang sebuah kebenaran, tetapi secara sepihak mereka mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman bagi Yesus. Mengapa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangatlah jelas bahwa dengan keberadaan Yesus tentunya menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Keberadaan Yesus dengan segala bentuk pelayanan yang telah ditunjukkan, ketika orang-orang menaruh percaya kepadanya, bahkan ketika mereka menyaksikan bagaimana Yesus dengan segala bentuk tanda-tanda mujizat yang ditunjukkan kepada mereka, membawa banyak orang menjadi percaya, sehingga menjadi sebuah ancaman bagi mereka yang tidak menyukai Yesus. Karena itulah sebuah konspirasi jahat dibangun bersama untuk menjatuhkan Yesus. Kalau kita membaca bagian bacaan firman, bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana gereja Tuhan ketika harus terus melanjutkan tugas kerja pelayanan ini? Tentunya menjadi sebuah tanda awas bagi gereja masa kini, untuk bagaimana kita terus mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahwa gereja terus diingatkan untuk benar-benar menempatkan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya tidak terjadi sebuah konspirasi jahat hanya karena mengejar sebuah jabatan, hanya karena sebuah kekuasaan, sehingga harus menghalalkan segala cara. Bacaan firman yang kita baca mengajak kita untuk benar-benar gereja Tuhan mampu melakukan yang terbaik untuk mampu menerapkan keadilan yang sesungguhnya, menyatakan salah jika itu salah, benar jika itu benar, sehingga benar-benar gereja Tuhan akan berdiri kokoh karena terus mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu-minggu sengsara ini kita terus diajak pada sebuah penghayatan dari arti sebuah pengorbanan Kristus. Ketika Yesus harus mengalami penderitaan, justru tidak harus dialaminya karena dosa manusia. Di minggu-minggu sengsara ini kita terus diuji untuk bagaimana kita sebagai gereja Tuhan benar-benar mampu melakukan yang terbaik. Apalagi di saat-saat ini ketika gereja Tuhan harus diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang luar biasa. Kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Oleh karena dunia digemparkan dengan serangan virus corona, membuat satu dengan yang lain harus mengambil jarak. Bahkan kita harus ada di rumah kita masing-masing. Gereja Tuhan tertantang untuk bagaimana kita benar-benar mau tunduk dalam kerendahan kepada Allah, supaya hidup kita benar-benar terberkati. Karena itu hari ini dalam perenungan firman di minggu sengsara yang kelima ini,
sebagai bagian persekutuan orang percaya, mari kita mulai belajar dari setiap pribadi kita untuk benar-benar kita mau taat dan setia, untuk bagaimana kita mau melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, benar-benar mau berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, supaya kita mampu menjadi berkat terhadap sesama kita. Kita tidak menjadi batu sandungan terhadap orang lain, ataupun kita melakukan hal-hal yang jahat hanya karena sebuah posisi, hanya karena sebuah jabatan. Sebab hari ini, dalam masa-masa kita menghayati minggu sengsara, bahkan di tengah-tengah pergumulan dunia yang tengah menghadang kita, membuat kita untuk senantiasa semakin teguh di dalam Tuhan. Firman mengajarkan kepada kita untuk tunduk dalam kerendahan, untuk tunduk pada kehendak Tuhan, sambil terus melakukan apa yang terbaik untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jemaat Gemim Getsemani Perumahan Rizki, percayalah bahwa sekalipun kita harus berhadapan dengan pergumulan dan tantangan hidup, sekalipun saat ini kita harus beribadah di rumah kita masing-masing, janganlah pernah kita mengabaikan Tuhan. Jadikan Tuhan adalah penolong satu-satunya dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita harus mengalami pergumulan, penderitaan dan tantangan hidup, tapi kita tetap meyakini, kita tetap percaya Dia yang adalah Allah, yang senantiasa akan menolong kita, melalukan dari setiap apa yang membuat kita takut dan cemas. Sebab Dia adalah sumber jawaban dari setiap apa yang kita minta. Tuhan senantiasa akan menolong dan memberkati kita. Amin.